Oke, Jumat setor cerita horor buat kalian nih. Untuk cerita horor kali ini kita akan membahas Yuki Onna. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu atau juga pernah mendengarnya Yuki Onna. Dia muncul di malam bersalju sebagai wanita tinggi yang sangat cantik dengan rambut hitam panjang dan bibir berwarna biru. Dengan wajah pucat atau tubuhnya yang tembus pandang membuatnya menyatu dengan salju di sekitarnya. Dia terkadang menggunakan kimono putih, namun beberapa legenda mengatakan bahwa dia tanpa busana, hanya wajah dan rambutnya saja yang tampak. Di salju cuman ada wajah dan rambutnya aja, jadi kayak kepala buntung gitu. Ada juga yang mengatakan dia melayang melewati salju tanpa meninggalkan jejak, dan dia bisa berubah menjadi awan kabut atau salju jika terancam. Kalau Sandman di Spider-Man kan jadi pasir, ini jadi salju. Keren. Beberapa legenda mengatakan Yuki Onna adalah perwujudan roh yang meninggal saat musim dingin atau badai salju. Dengan kecantikannya itu, Yuki Onna dengan kejamnya ingin membunuh manusia yang tidak bersalah. Dia melakukan aksinya dengan membuat kita para manusia mati membeku di dinginnya salju. Dia membunuh korbannya dengan berbagai cara. Dia bisa menyerap energi kehidupan manusia dengan menghasutnya untuk berhubungan atau menyesatkan mereka hingga meninggal dengan sendirinya karena kedinginan atau kelaparan. Ada beberapa mitos tentang Yuki Onna. Yang paling terkenal yang telah diadaptasi menjadi film dan buku adalah yang satu ini. Saat badai salju terdapat dua orang pria, yang satu muda dan yang satu lagi tua. Yuki Onna membekukan pria yang tua, tapi membiarkan yang muda untuk hidup. Dia membiarkannya hidup tapi mengancam kepada pria tersebut bahwa jika pria itu memberitahu siapapun tentang Yuki Onna, maka Yuki Onna akan membunuhnya. Bertahun-tahun kemudian, pria muda itu akhirnya menikah dengan Yuki Onna dan hidup bahagia dengannya. Bahkan akhirnya kedua pasangan tersebut mempunyai anak. Wow, anehnya Yuki Onna tidak tampak menua jika dibandingkan dengan suaminya. Dan itu membuat bingung sang pria yang tidak mengetahui bahwa wanita yang dia nikahi adalah jelmaan siluman. Mungkin waktu yang tua itu dibunuh, yang muda ini nggak tahu. Terus dikiranya cewek cantik manusia, terus dinikahi, terus punya anak. Jadi anaknya manusia apa siluman atau hantu atau apa. Setelah beberapa lama akhirnya wanita itu pun menjelaskan semuanya bahwa dia adalah Yuki Onna, yang berarti wanita salju. Yuki Onna, wanita salju. Yuki, salju. Onna, cewek salju, wanita salju. Namun dia tidak membunuh pria itu karena pria itu sudah memegang janjinya untuk tidak menyebarkan berita bahwa Yuki Onna yang telah membunuh pria tua beberapa tahun yang lalu. Oh, berarti tahu kalau cewek itu yang ngebunuh. Tapi, berarti dia tahu kalau Yuki Onna itu ngebunuh yang pria tua. Tapi mungkin dia gak tahu kalau Yuki Onna itu hantu, atau dia namanya bilangnya apa gitu. Dan Yuki Onna pun sangat peduli akan keselamatan anak-anaknya. Maka dia pun mengancam pada pria itu agar selalu menjaga anak mereka apapun yang terjadi. Karena pria itu adalah orang yang penuh kasih sayang, maka ia menjaga anak mereka sampai akhir hayat menjemputnya. Dan karena sudah tidak menemukan alasan untuk tinggal di dunia, maka Yuki Onna pun meninggalkan dunia nyata dan selalu menjaga keselamatan anaknya dengan mengawasi mereka dari alamnya. Seru juga ceritanya. Kamu mungkin tahu kalau Yuki Onna sendiri merupakan sosok yang populer di manga ataupun di video game, seperti kemunculannya di Final Fantasy, Yu Yu Hakusho, Rosaria, plus Vampire, dan bahkan Pokemon. Dan juga dia sering muncul di beberapa film horor Asia seperti The Grudge. The Grudge, gimana bacanya itu? Gimana menurutmu? Jadi sebenarnya Yuki Onna ini jahat atau enggak sih? Tapi waktu dia ngebunuh yang pria tua itu, dia tiba-tiba ngebunuh aja. Tapi pas dia sudah punya anak, dia kayak jadi baik. Jadi menurutmu Yuki Onna ini hantu yang baik atau jahat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke, sekian untuk cerita horor kali ini. Kalau kamu suka boleh di like, kalau gak suka boleh di dislike juga. Dan bisa juga kamu share ke teman-teman kamu tentang cerita horor ini. Dan tanyakan ke teman kamu, Yuki Onna ini adalah hantu yang baik atau jahat. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya.